Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi SMK Informatika Pada Serang? Semoga kalian tetap sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi gejala alam biotik dan abiotik. Oke, silahkan dipelajari ya materinya. Nah, materi pada pertemuan kali ini berjudul tentang gejala alam biotik dan abiotik. Pengamatan gejala alam biotik dan abiotik. Nah, untuk materi pengantar, kita ketahui dulu ya pengertian dari biologi dan cabang dari biologi. Nah, biologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Biologi ini memiliki beberapa cabang. Nah, yang pertama ada botani. Botani ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Selanjutnya ada zoologi. Zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Lalu ada mikrobiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Lalu ada anatomi, ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh pada manusia. Dan yang terakhir ada ekologi. Ekologi ini adalah hubungan makhluk hidup dan alam sekitar. Nah, dan sebenarnya masih banyak lagi ya ilmu biologi lainnya. Bisa kalian cari di buku sumber yang lain. Nah, biologi ini mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejala kehidupannya. Nah, pada ilmu biologi kita harus mengenal tentang kerja ilmiah. Kerja ilmiah ini dirangkum dalam suatu metode yang kita sebut sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode yang tersusun secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah yang timbul dalam ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada beberapa langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama yaitu menentukan dan merumuskan masalah. Yang kedua yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara. Yang ketiga adalah melaksanakan eksperimen atau percobaan. Yang keempat adalah observasi atau pengamatan. Yang kelima adalah mengumpulkan data, dan terakhir adalah menarik kesimpulan. Oke, nah ini ada sebuah contoh yaitu penemuan penyebab penyakit malaria. Nah, ada seorang ilmuwan bernama Charles, ia merawat prajurit yang sakit yang sedang terkena malaria. Nah, malaria ini diduga karena adanya udara yang kotor atau buruk dari rawa-rawa. Charles ini ingin membuktikan apakah penyebab sesungguhnya. Maka ia merumuskan masalah terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang dilakukan oleh Charles adalah memeriksa sampel darah penderita dengan menggunakan alat bantu ya anak-anak, yaitu mikroskop, agar bisa lebih terlihat. Nah, selanjutnya ternyata setelah diteliti terdapat parasit kecil pada darah penderita. Nah, bahkan semua pada penderita itu terdapat parasit. Nah, pada penelitian ini, pada orang-orang yang sehat dalam darahnya tidak terdapat parasit. Selanjutnya, nah ini adalah contoh sebuah hipotesis. Apakah parasit dalam darah penderita tersebut penyebab penyakit malaria atau menyebabkan penyakit malaria? Nah, Charles ini melakukan eksperimen dengan menyuntikkan darah penderita ke orang yang sehat. Orang yang tadinya sehat menjadi sakit. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa bintik kecil yang ada dalam darah penyebab penyakit malaria gitu ya. Jadi kalian bisa melakukan beberapa pengamatan di lingkungan sekitar kalian dan menemukan dan menarik kesimpulan. Nah, itu namanya
metode ilmiah. Pengamatan gejala alam biotik dan abiotik. Komponen biotik ini adalah komponen yang berupa makhluk hidup seperti pada materi yang ada sebelumnya ya. Nah, sudah Ibu upload materinya pada portal e-learning. Nah, komponen biotik ini terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang merupakan benda tak hidup. Ada air, tanah, udara, cahaya, suhu, serta kelembapan. Nah, ini contoh gejala alam biotik ya dan abiotik. Manusia hidup berdampingan dan berinteraksi dengan lingkungan, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Jadi, dalam interaksinya, komponen biotik ini saling berpengaruh terhadap komponen abiotik. Gejala abiotik dan biotik adalah keadaan lingkungan di sekitar kita yang ditunjukkan oleh keadaan makhluk hidup ataupun benda tak hidup. Gejala biotik dan abiotik tidak dapat dipisahkan anak-anak. Nah, kejadian pada komponen biotik akan berpengaruh pada komponen abiotik. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini contoh gejala alam biotik. Nah, ada aktivitas dari seorang kanguru ya beserta anaknya. Selanjutnya ada lingkungan abiotik. Nah, berupa benda-benda mati dan peristiwa yang melibatkannya. Di sini pada gambar bisa kalian lihat ada komponen abiotiknya tanah, batu, udara ya, cahaya matahari. Nah, contoh pada peristiwa banjir. Penyebab dari banjir itu sendiri ya air, yaitu air yang melimpah ya, yang merupakan komponen abiotik atau komponen tidak hidup. Banjir ini bisa terjadi karena pertama bisa jadi kurangnya lahan resapan sebagai akibat penggundulan hutan. Yang kedua ada pembuangan sampah sembarangan. Nah, akibatnya akan berpengaruh pada seluruh kehidupan. Ya, jadi kalau terjadi banjir pasti akan berdampak pada lingkungan sekitar kita. Baiklah, demikian itu saja.